wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bosan, Ibu juga berpesan agar selalu menjaga protokol kesehatan dengan cara 3M. Selalu memakai masker apabila keluar rumah, selalu mencuci tangan di air mengalir. 3. Menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Nah, anak-anak, bagaimana kalian sudah siap belajar? Sebelum mulai belajar, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu ya, agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 7, subtema 2, pembelajaran 5 dengan KD, PPKN, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Siswa dapat menjelaskan unsur-unsur tari dengan benar. 2. Siswa dapat mengidentifikasi keunikan unsur-unsur sebuah tarian dengan baik. 3. Siswa dapat mencontoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dengan benar. 4. Siswa dapat membuat teks pidato dengan baik. Apakah menjaga persatuan dan kesatuan hanya tugas pemimpin saja? Tentu tidak ya, karena menjaga persatuan dan kesatuan adalah tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Apakah yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan? Selalu bersikap toleransi, bertanggung jawab, bergotong royong, dan lain-lain. Nah, anak-anak, mari kita simak video tarian berpasangan berikut ya. Kalian sudah melihat videonya ya. Nah, dalam tarian terdapat berbagai unsur-unsur tari, yaitu 1. Gerak, tata busana, tata rias. 4. Iringan tari. 5. Properti tari. 6. Tempat pertunjukan. Anak-anak, Indonesia merupakan negara yang kaya budaya. Sebagai pelajar, kamu dapat menjaga persatuan dan kesatuan melalui penghargaan terhadap budaya tersebut. Mengapresiasi salah satu lagu daerah, seperti yang dilakukan Sudin, merupakan salah satu bentuk menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, ayo kita berdiskusi ya. Semangat bermusyawarah untuk mufakat yang telah dilakukan oleh warga sekolah Sudin merupakan cerminan dari pengamalan sila keempat Pancasila, yaitu
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ayo sampaikan contoh-contoh kegiatan musyawarah di lingkungan sekitarmu. Tuliskan diskusimu dalam berbentuk tabel berikut. Nah, tabelnya di dalamnya ada semangat kekeluargaan, bermusyawarah, dan gotong royong. Dalam kehidupan sekolah, musyawarah sangatlah penting. Kalian bisa bermusyawarah dalam berbagai kegiatan. Namun, ada kalanya kalian tidak dapat melakukan musyawarah, salah satunya ketika kalian mengerjakan tes atau ujian. Diskusikanlah dengan kelompok tentang kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dengan musyawarah dan kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan sendiri. Tulislah hasilnya dalam berbentuk tabel berikut. Di sini ada kegiatan yang dilakukan bermusyawarah, kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan bermusyawarah. Nah, anak-anak, ayo kita membaca ya. Simak contoh berikut. Bacalah teks ini bersama temanmu dengan judul Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur. Ida, teman sebangku aku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara dan pandai. Ia seorang anak yang sederhana, ayahnya sudah lama meninggal. Ia hidup bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai, nilai-nilainya yang selalu bagus, memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya, bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih ia sebagai ketua kelas, pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utama. Hari ini Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jago bola yang duduk di belakang kami. Wah, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan, tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Bantu aku dong, geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ida bergeming, ia hanya menggelengkan kepala pelan tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 supaya kamu bisa jajan kue di kantin raihnya. Gugut tahu benar, Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ia selalu membawa nasi bungkus dan lauk dari rumah. Namun di luar dugaan, Ida tidak terusik. Sekali lagi, ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan mulai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya Gut, aku bukan tidak ingin membantumu menyontek dan memberi contekan kepada teman. Adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Ah Ida, masa nyontek sedikit saja dianggap korupsi? Setauku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar, tentu saja tidak jujur. Besar nanti, kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam berbentuk apapun. Ida menambah dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, ia juga patut dijadikan teladan. Nah, anak-anak, buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang cerita berikut. Berikan pertanyaanmu kepada teman di sebelahmu untuk dijawab. Tulislah pertanyaanmu pada tempat di bawah ini. Ayo berlatih. Kamu dan teman-temanmu sudah berlatih menilai pidato. Sekarang, buatlah teks pidato tentang pentingnya bergotong royong
Gunakanlah struktur yang sudah ditentukan. Teks pidato harus memuat 1. Salam pembuka, berisikan kalimat sapaan, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. 2. Pendahuluan, memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Kali ini, kamu akan membahas pengamalan persatuan dan kesatuan di lingkungan, yaitu meningkatkan kualitas warga. Kamu akan membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumahmu untuk membaca. 3. Inti, berisikan pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. 4. Keterangan lengkap tentang topik disampaikan secara rinci. 5. Penutup, penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. 6. Salam penutup, berisikan kalimat salam penutup seperti terima kasih. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran sudah selesai. Untuk evaluasi pembelajarannya, kalian bisa lihat di Classroom. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.